Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan rumus semi-absolut, absolut, dan fungsi logika. Langsung saja kita ke rumus yang pertama dulu, yaitu rumus semi-absolut. Rumus semi-absolut merupakan rumus yang ditulis dengan tanda dolar hanya di depan baris atau kolomnya saja. Contohnya, sama dengan dolar A5. Dolar ini artinya absolut. A ini artinya kolom. Biasanya kolom ini ditandai oleh abjad, yaitu dari huruf A sampai seterusnya. Kemudian 5 ini artinya baris. Baris biasanya ditandai oleh angka, dari angka 1 sampai seterusnya. Sama dengan dolar A5, ini artinya kolom A ini adalah kolom yang absolut. Kenapa? Karena sebelum huruf A ini ada tanda dolar. Ya, berarti kolom A ini dikunci. Bisa dikopi atau disalin ke sel-sel yang lain. Sedangkan baris kelima ini tidak absolut. Karena sebelum angka 5 tidak ada tanda dolar atau tidak ada tanda absolut. Gitu ya. Bagaimana penulisannya agar seperti ini? Caranya adalah kalian dengan menekan tombol F4 sebanyak 3 kali. Contohnya, sama dengan A5. Tekan tombol F4 3 kali. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sama dengan dolar A5. Yang dikuncinya hanya kolom A saja. Atau yang absolutnya adalah kolom A saja, 5-nya tidak. Kemudian ke contoh kedua. Di sini contoh kedua adalah sama dengan B dolar 5. B ini adalah kolom, 5 ini adalah baris. Tanda dolar ini artinya absolut. Artinya kolom B ini tidak absolut karena tidak didahului oleh tanda dolar. Karena sebelumnya tidak ada tanda dolar. Sedangkan baris kelima ini adalah absolut karena sebelum angka 5 ada tanda dolar. Ya. Artinya yang dikuncinya hanya baris kelimanya saja. Beda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama hanya kolomnya saja, kalau yang kedua hanya barisnya saja. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu dengan menekan tombol F4 2 kali. Contoh sama dengan B5. Tekan tombol F4 2 kali. 1, 2. Nah, ini. Paham ya? Kemudian rumus yang kedua yaitu rumus absolut. Rumus absolut merupakan rumus yang ditulis dengan tanda dolar di depan baris dan kolom. Contohnya adalah sama dengan dolar A dolar 1. A ini adalah kolom, 1 ini adalah baris. Tanda dolar ini artinya absolut. Berarti baik kolom maupun baris, dua-duanya adalah absolut. Karena sebelum kolom ditandai dengan tanda dolar, sebelum baris juga sama ditandai oleh tanda dolar atau absolut. Caranya adalah dengan menekan tombol F4 1 kali. Misalnya sama dengan B1. Tekan tombol F4 1 kali. Nah, ini ya. Yang dikuncinya dua-duanya, baik baris maupun kolom. Nah, kalau ini semi absolut, bisa kalian lihat perbedaannya. Yang dikuncinya hanya baris saja. Ini yang dikuncinya hanya kolomnya saja. Paham ya untuk rumus semi absolut dan absolut. Kemudian yang ketiga, yaitu ada fungsi logika. Fungsi logika merupakan fungsi untuk menghitung atau menentukan nilai suatu pernyataan dengan menggunakan logika benar atau salah. Nah, logikanya ini harus berlawanan. Misalnya negatif dan positif, diterima atau ditolak. Nah, fungsi logika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi IF. Rumusnya adalah sama dengan IF
kurung buka, logical test, tanda pemisah, value if true, tanda pemisah, value if false. Logical test ini artinya syarat pernyataan, value if true ini nilai jika syarat pernyataan benar, value if false ini nilai jika syarat pernyataan salah. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada perusahaan yang akan merekrut calon pegawai. Ya, calon pegawainya ini ada 5. Kita buat dulu tabelnya. Tabel yang pertama atau kolom yang pertama diisi nomor 1 sampai 5, kemudian nama calon pegawainya. Yang ketiga umurnya, ini beda-beda umurnya. Dan yang terakhir adalah keterangan. Nah, di fungsi if ini harus ada syarat pernyataan. Ya, di sini syarat pernyataannya adalah jika umur lebih dari 20 tahun, maka calon pegawai ini akan diterima. Sebaliknya, jika calon pegawai ini di bawah umur 20 tahun, maka akan ditolak. Itu ya. Kita langsung saja masukkan rumus if-nya. Klik di sel D3. Sama dengan if, boleh besar atau kecil, kurung buka. Nah, di sini ada rumusnya ya. Logical test kita isi oleh syarat pernyataan. Kita klik dulu umurnya atau C3. Syarat pernyataannya lebih dari, tanda lebih dari ya. Kemudian sama dengan 20. Ini syarat pernyataannya. Kemudian tanda pemisah value if true, jika pernyataan benar. Pernyataan benarnya adalah diterima. Kita ketik, tanda petik dulu, diterima. Tanda petik lagi. Kemudian tanda pemisah lagi, value if false, jika pernyataan salah. Pernyataan salahnya adalah ditolak. Tanda petik lagi 2. Ditolak, tanda petik lagi 2, kemudian kurung tutup, enter. Maka keterangannya atau hasilnya adalah diterima karena umurnya adalah 22 tahun, lebih dari 20. Maka pegawai tersebut, Sujatno ini diterima di perusahaan. Kemudian bagaimana untuk yang lainnya? Tinggal kopikan saja. Klik di sel D3. Kemudian kopikan ke bawah. Maka hasilnya akan otomatis. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang ditolak ini usianya 19 tahun. Ini juga sama 18 tahun. Paham ya? Untuk fungsi if. Nah, kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya, yaitu mengenai fungsi AND dan OR. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.